Salam jumpa anak-anak, salam juga buat penonton yang menyaksikan video ini. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran matematika, yaitu tentang penyelesaian persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Tentu saja tujuan pembelajaran kali ini adalah agar dapat menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna dalam menentukan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, apa itu metode melengkapkan kuadrat sempurna? Sebentar ikuti pembahasannya. Baik, pembahasan kita awali dari yang pertama, yaitu bentuk kuadrat sempurna. Nah, kali ini saya mengajak kalian mengingat kembali bentuk aljabar sebagai berikut. Ini, perhatikan bentuk yang pertama, yaitu aljabar dalam bentuk kuadrat. A tambah B kuadrat, kalau dijabarkan akan sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Jadi dari dua suku ini digabung atau dua suku ditambahkan, terus dikuadratkan, menghasilkan tiga suku, yaitu suku yang pertama atau suku awal A kuadrat, kemudian suku yang di tengah plus 2AB, kemudian suku akhir plus B kuadrat. Nah, coba perhatikan bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua ini menggunakan tanda pengurangan. A kurang B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Nah, di sini juga menghasilkan tiga suku. Jadi suku awal, suku tengah, suku akhir. Suku awalnya A kuadrat, suku tengahnya min 2AB, ditambah suku akhir B kuadrat. Nah, dua bentuk inilah yang kita sebut sebagai bentuk kuadrat sempurna. Nah, lalu dengan bentuk ini, ya, dengan sifat bentuk ini, kita bisa menggunakannya sebagai rumus untuk menentukan atau untuk menjabarkan bentuk-bentuk kuadrat sempurna yang sesuai dengan bentuk yang tadi. Nah, contoh misalnya, yang pertama ada bentuk X tambah 3 kuadrat. Maka hal ini bisa dijabarkan X tambah 3 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2 kali X kali 3 ditambah 3 kuadrat. Selanjutnya kalau kita hitung, maka menjadi X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nah, itu untuk bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua, yang ada tanda pengurangannya. Contohnya, X kurang 3 kuadrat. Kalau dijabarkan akan sama dengan X kuadrat kurang 2AB, dalam hal ini kurang 2 kali X kali 3 ditambah 3 kuadrat. Kemudian disederhanakan menjadi X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9. Nah, dari sini, ya, dari hasil penjabaran ini, mari kita memperhatikan hubungan antara koefisien suku yang di tengah dengan koefisien suku yang di tengah dengan suku akhirnya. Ya, coba perhatikan bentuk yang pertama dulu. Dari tadi hasil penjabarannya diperoleh X kuadrat ditambah 6X tambah 9. Koefisien suku yang di tengah adalah 6, suku akhirnya diperoleh 9. Nah, kalau kita perhatikan ternyata 9 ini adalah 3 kuadrat. Ya, 9 ini adalah 3 kuadrat. 3 itu kita peroleh dari 6 bagi 2, yaitu suku tengah, ya, koefisien suku yang di tengah dibagi 2, lalu dikuadratkan, menghasilkan 9. Nah, coba kita perhatikan lagi untuk bentuk yang kedua. Koefisien suku yang di tengah adalah min 6, sedangkan suku akhirnya 9. Coba min 6 bagi 2, hasilnya min 3. Min 3 kuadrat, sudah tentu hasilnya 9. Nah, dari sini bisa kita menarik suatu kesimpulan bahwa
pada penjabaran bentuk kuadrat sempurna seperti bentuk di atas, maka suku terakhir merupakan kuadrat dari setengah koefisien suku yang di tengah. Ulang lagi sekali, bahwa penjabaran bentuk kuadrat seperti bentuk yang di atas, maka suku terakhir merupakan kuadrat dari setengah koefisien suku yang di tengah. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Sekarang kita akan menginjak ke bentuk umum persamaan kuadrat. Sebelum kita nanti menggunakan konsep melengkapkan kuadrat sempurna dalam menentukan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat. Ya, kita mulai saja untuk mengingat kembali bentuk umum persamaan kuadrat. Nah ini, bentuk umumnya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Di mana a, b, dan c merupakan bilangan real. Dan a tidak sama dengan 0. Jadi koefisien a ini tidak boleh sama dengan 0. Nah ini penjelasannya. A adalah koefisien x kuadrat. Kemudian B adalah koefisien x dan C adalah konstanta atau bilangan tetap. Jadi konstanta boleh juga disebut bilangan tetap pada persamaan ini. Nah, pada bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini akan bisa berubah jika konstanta C dipindahkan ke ruas kanan, ya. Nah, kalau konstanta C dipindahkan ke ruas kanan, maka dia akan menjadi min C. Sebaliknya, jika di sini min C dipindahkan ke ruas kanan, dia akan menjadi plus C. Nah, ini dia. Ini bentuknya yang baru setelah konstanta C dipindah ke ruas kanan. Maka persamaan menjadi bentuknya ax kuadrat ditambah bx sama dengan min c. Nah, sekarang baru kita menginjak kepada penggunaan metode melengkapkan kuadrat sempurna dalam menentukan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi judul kita kali ini, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, perlu diketahui syarat awal untuk dapat menentukan atau untuk melengkapkan kuadrat sempurna adalah yang pertama, koefisien dari variabel x kuadratnya haruslah 1. Nah, jika persamaan kuadrat tersebut koefisien x kuadratnya tidak 1, maka ubahlah terlebih dahulu dengan cara membagi dengan koefisien dari variabel x kuadratnya, sehingga nanti akan diperoleh koefisien x kuadratnya menjadi 1. Jadi dengan cara membagi dengan koefisien dari variabel x kuadratnya. Nah, kita langsung aja, kita akan bahas contoh 1. Tentukan akar-akar penyelesaian dari x kuadrat kurang 6x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Pertama, kita tuliskan dulu x kuadrat kurang 6x ditambah 5 sama dengan 0. Langkah berikutnya, konstanta 5 ini kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga menjadi min 5. Jadi 0 ini sudah digantikan oleh min 5. Maka kita tuliskan x kuadrat kurang 6x sama dengan min 5. Kemudian langkah berikutnya, nah, di sebelah kanan min 6x ini kita tambahkan dengan suatu bilangan. Nah, bilangan itu diperoleh dengan cara min 6 dibagi 2. Kita tuliskan saja min 6 per 2. Jadi ditambahkan min 6 per 2 dalam kurung lalu dikuadratkan. Nah, ini sebagai pelengkapnya agar nanti bisa menghasilkan kuadrat sempurna. Nah, kalau di ruas kiri kita menambahkan min 6 per 2 kuadrat, maka di kanan harus juga ya, dengan bilangan yang sama, yaitu min 6 per 2 kuadrat.
Langkah berikutnya, nah, kita sudah peroleh sekarang persamaan kuadrat yang baru, yaitu x kuadrat kurang 6x ditambah min 3 kuadrat sama dengan min 5 ditambah min 3 kuadrat. Nah, dari penjabaran inilah kita kembalikan sekarang ke bentuk kuadrat sempurna. Kita kembalikan ke bentuk kuadrat sempurna seperti tadi dengan menarik akar dari x kuadrat, yaitu x. Kemudian bilangan sebelah ini kita ambil dari bilangan yang kita tambahkan tadi, yaitu min 3. Kita tuliskan x min 3 dalam kurung kuadrat. Sama dengan, hitung dulu di ruas kanan, yaitu min 5 ditambah, nah ini, min 3 kuadrat hasilnya 9. Jadi min 5 ditambah 9 hasilnya 4. Di ruas kanan hasilnya 4. Kita lanjutkan. Nah, langkah berikutnya, kita tarik akar dari x kurang 3 kuadrat. Nah, kita sama tarik akarnya. Narik akar di ruas kiri juga akar di ruas kanan. Akar dari x kurang 3 kuadrat adalah x kurang 3. Sama dengan, nah, akar 4 itu karena terdiri dari plus dan minus, maka kita tuliskan plus minus akar 4. Nah, selanjutnya kita hitung x kurang 3 sama dengan plus minus 2. Nah, sekarang baru kita bisa menentukan harga x dengan memindahkan min 3 ke ruas kanan. Maka min 3 akan menjadi plus 3. Lalu kita tambahkan nanti dengan 2. Itu untuk x yang pertama. Sedangkan x yang kedua tetap kita ambil 3 lalu dikurangi dengan 2, yaitu akar 4. Akar 4 yang negatif. Jadi kita tuliskan x sama dengan 3 tambah 2 atau x sama dengan 3 kurang 2. Ini x yang pertama, ini x yang kedua. Maka akhirnya kita mendapat x sama dengan 5. Jadi x yang pertama sama dengan 5 atau x yang kedua kita peroleh 1. Jadi himpunan penyelesaiannya diperoleh adalah himpunan yang anggotanya 1,5. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk membahas contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua, koefisien x kuadratnya bukan 1 lagi. Nah, coba kita perhatikan. Tentukan akar-akar penyelesaian dari 4x kuadrat kurang 4x kurang 8 sama dengan 0. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, pertama seperti biasa kita tuliskan dulu 4x kuadrat kurang 4x kurang 8 sama dengan 0. Nah, terlebih dahulu kita bagi dengan 4 karena koefisien x kuadratnya 4. Nah, dari hasil pembagian ya, jadi semua suku ini dibagi 4. Dari hasil pembagian kita peroleh x kuadrat kurang x kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini persamaannya yang baru. Kemudian berikutnya konstanta min 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan, dia menjadi positif 2 atau plus 2. Langkah berikutnya sama seperti tadi, kita tambahkan bilangan di sebelah kanannya min x ini dengan suatu bilangan dengan cara koefisien x ini dibagi 2. Nah, dalam hal ini karena min x berarti artinya min 1x. Nah, jadi koefisiennya, koefisien dari min x adalah min 1. Kita bagi 2. Tuliskan min 1 per 2 atau min setengah dalam kurung diisi kuadrat. Sama dengan, nah sama seperti tadi, di ruas kanan juga kita tambahkan dengan bilangan yang sama, yaitu min setengah. Ini kita tuliskan min setengah dalam kurung kuadrat. Berikutnya kita kembalikan ke bentuk kuadrat sempurna dengan menuliskan x kurang setengah dalam kurung kuadrat. X ini diperoleh dari akar x kuadrat. Kemudian min setengah ini kita ambil dari bilangan yang kita tambahkan tadi. Jadi kita tuliskan
X kurang setengah dalam kurung dikuadratkan sama dengan, nah, kita perhatikan di ruas kanan sudah ada 2 menunggu, 2 ditambah, nah ini min setengah kuadrat, tentu hasilnya plus seperempat, karena min kali min hasilnya plus. Ya. Kemudian di ruas kanan kita samakan penyebutnya untuk memudahkan perhitungan. Karena di sini ada seperempat, maka 2 ini kita jadikan pecahan per 4, maka dia menjadi 8/4. Karena 8/4 hasilnya 2. Nah, ini bentuknya. Jadi kita tuliskan X kurang setengah kuadrat sama dengan 8/4 ditambah seperempat. Dari sini kita tarik akarnya menjadi X kurang setengah sama dengan plus minus akar 9/4. Jadi 8 tambah 1/4 hasilnya 9/4. Kita tarik akarnya plus minus akar 9/4. Selanjutnya diperoleh X sama dengan, sama seperti tadi, kita pindahkan min setengah ke ruas kanan menjadi setengah. Jadi kita tambahkan sekarang X sama dengan setengah ditambah 3/2 akar dari 9/4. Atau X sama dengan setengah kurang 3/2. Ini akar negatif dari 9/4. Ya. Selanjutnya kita lihat X yang pertama tentu sama dengan 2. Karena 1 tambah 3, 4, 4/2 hasilnya 2. Atau X yang kedua kita peroleh min 1. Yaitu hasil dari 1 kurang 3. Tentu hasilnya min 2. Min 2/2 hasilnya min 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang anggotanya min 1,2. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan dengan materi berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.